Oke, selamat pagi. Di sebelah kanan kita saksikan, bisa kalian saksikan pemandangan indah dari Gunung Merapi yang sangat cerah. Gunung Merapi dengan ketinggian 362 meter adalah gunung favorit di Sumatera Barat sebagai tempat pendakian favorit gitu. Nah, Sungai Pua ini adalah daerahnya rantau, daerah perantau. Biasanya warga asli di sini rumahnya mereka tinggalin aja gitu. Mereka merantau ke Jakarta, daerah rantau Jakarta. Biasanya di Jakarta mereka jualan kain. Di sini daerah Sungai Pua dikenal juga perantau kain gitu, Tanah Abang atau di Bandung sana. Adalah pasar Sungai Pua. Dan juga pusat pesantren Putri di Sungai Pua. Ini adalah alun-alun Kanagarian Sungai Pua, Kabupaten Agam. Sungai Pua ini kalau kalian mau ke Bukit Tinggi seperti vlog tadi yang kalian lihat, dari Padang kita belok ke kanan dari Pasar Kotowaru. Daerah ini tergolong sejuk dan penghasil sayur organik, bawang, dan juga tumbuhan untuk hortikultura. Dan ini daerah agrowisata Kabupaten Agam. Dan jalur Sungai Pua ini sangat padat karena biasanya dilalui oleh para pemudik atau pengguna jalan, dimana kalau nggak mau macet di kota Bukit Tinggi. Jadi kita tidak melewati jalur Bukit Tinggi, karena yang di Bukit Tinggi yang kita tahu biasanya sangat macet di Padang 2 atau nanti di Januari ya. Jadi buat kalian yang mau ke Payakumbuh atau Pekanbaru, tidak ada salahnya melewati jalur alternatif Sungai Pua ini. Dan untuk jalur ini sudah disertai rambu-rambu dan petunjuk, jadi kemungkinan untuk tersesat sangat sedikit sekali. Dan jalannya sejak 2 tahun yang lewat sudah diperbesar, sudah memiliki marka jalan dan sudah bisa dilalui selisih 2 mobil. Kembali ke cerita Sungai Pua ini. Sungai Pua seperti yang saya bilang tadi, yaitunya daerahnya orang rantau. Karena biasanya yang tinggal rumah ini adalah saudara tertua. Biasanya rumah-rumah tuanya ini yang menempatinya itu adalah saudara tertua gitu. Dan adik-adiknya sudah berangkat merantau. Jadi bisa jadi daerah ini tergolong sepi dan akan ramai apabila di saat Lebaran Haji atau Lebaran Idul Fitri. Kita sudah meninggalkan desa Sungai Pua, masuk ke daerah Pakan Kami. Masuk aja. Wah,
biasa pakai motor apa transisi manual menggunakan matic, cukup canggung juga. Aduh, lepas semua gantungannya. Karena kita kali ini memakai motornya tim Suko Channel, jadi kebetulan ada konten bareng nanti cara kebal tubuh. Oh ya, jangan lupa ya, bantu juga subscribe channelnya tim Suko Channel, karena sudah berbaik hati meminjamkan motornya untuk touring kita kali ini. Jadi touring kita disponsori oleh Suko Channel. Jalur di Sungai Pua ini alhamdulillah mulus tanpa lubang, tetapi yang harus dihati-hati dan waspadai yaitu anak-anak sekolah atau pelintas. Nah, ini kita ambil kanan, kalau lurus itu kita ke bypass Bukit Tinggi ke arah Padang Lua, ke Jambuaya gitu. Kita belok ke kanan, nanti akan melintasi jalur busway, langsung tembus ke Payakumbuh. Dan kalau kalian tersesat jangan takut, karena di setiap persimpangan ada rambu-rambunya. Jadi kalian diberi petunjuk mau kemana tanpa tersesat. Bisa dilihat Gunung Merapi udah mulai ditutupi awan. Pemandangan yang indah udah di kiri kanan kita masih ditemui sawah-sawah masyarakat yang masih hijau. Waspadai ini kalau di jam-jam mana pulang sekolah, lebih karena jalannya sempit, jadi nggak bisa, harus hati-hati karena resiko sekali terhadap lawan di depan, apalagi anak-anak sekolah yang bawa sepeda motor. Melewati jalur Sungai Pua ini kita akan menghemat waktu 30 menit dibandingkan melewati jalur biasa melalui Bukit Tinggi dahulu. Nah, ini adalah pasar pakan kami.
Oh, astaga. Kita jalan terus, kalau ke bawah kita sampai ke Baso. Sorry, J. Nah, kita lihat alangkah indahnya pemandangan di sini. Pemandangan pedesaan yang masih alami dan jarang dijumpai di daerah perkotaan. Masyarakat di sini adalah petani pekebun yang kebanyakan di sini adalah petani sayur dan bawang. Bisa dilihat penduduk di sini masih menggunakan jaket karena di daerah hawa di sini sejuk, lebih sejuk dari puncak Bogor gitu. Karena kita menyisir Gunung Merapi. Jadi jalur alternatif buat kalian kalau hendak pergi ke Sumatera Barat, karena ada beberapa di konten saya yang menanyakan butuh petunjuk di Google Maps gitu kan, ternyata betul-betul jalannya salah gitu. Terkadang di Google Maps kalau kita cari di kawasan ini tidak kelihatan. Karena kita akan tetap ditunjukkan ke jalan jalur resmi. Jadi kalau kalian hendak ke Sumatera Barat, cobalah dahulu review dulu sebelum berangkat atau bertanya dulu kepada penduduk sekitar jalur-jalur mana yang bisa dilalui. Dan ini jalur yang sangat efektif sekali mempersingkat waktu dan jarak untuk ke Payakumbuh atau Pekanbaru baru dari Padang. Begitupun sebaliknya, karena tidak akan menemui lawan sebanyak jalur yang di Bukit Tinggi sana. Nah, bisa dilihat ini ada bus pariwisata juga melalui sini. Nah, berapa nih? 2. Nah, kita bisa melalui sebelah sini atau sebelah sana ada juga simpang. Itu tembusnya nanti kita di episode kemarin dari Tabek Patah ke Baso. Tapi kita ambil yang simpang ini aja karena lebih cepat. Karena kalau ke sana kita naik ke atas lagi. Cukup waspada karena di sini banyak tanggul.
kemungkinan ini jalurnya para pelajar yang rame di sini, jadi dibikin tanggul. Yang naasnya tanggulnya itu sangat tinggi sekali. Nah, di depan kita udah sampai di jalur lintas Sumatera Bukit Tinggi Payakumbuh. Depannya di Pasar Baso. Jadi kita akhiri dulu motovlog kita melalui jalur Singatua, melintasi kaki Gunung Merapi. Di depan kita udah sampai di jalur utama untuk tujuan ke Payakumbuh. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel saya agar saya lebih semangat untuk menyajikan konten-konten yang bermanfaat lagi ke depannya. Sampai jumpa, see you.